Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen resiko. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kafia Saidi, NIM 62. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi. Kita tahu sistem akrab di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sistem merupakan fungsi dari beberapa unsur untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan ada beberapa unsur dalam kehidupan kita. Contoh, dalam organ tubuh kita ada yang namanya sistem pencernaan, di mana di situ terdiri dari mulut, tenggorokan, lambung, dan sebagainya. Di situ ada memiliki fungsi masing-masing. Fungsi pertama dari mulut untuk mencerna awal dari makanan, mengubah zat-zat kimia dan sebagainya dalam pelajaran biologi seperti itu. Disinilah adanya beberapa unsur yang memiliki fungsi berbeda-beda namun berkesinambungan menjadi suatu kesatuan untuk mencapai sebuah tujuan. Itu yang dinamakan sistem. Sedangkan informasi adalah sebuah data yang kita peroleh dari laporan, baik itu lisan maupun tulisan. Dari lisan kita melakukan interview atau observasi ke lapangan secara langsung, ataupun melalui laporan secara tulisan yang kita dapat melalui data-data yang telah disajikan kepada kita, angka-angka yang ada yang kita terima dan sebagainya. Itu merupakan informasi. Dalam sistem informasi merupakan sebuah sistem atau sebuah fungsi yang ada dalam sebuah organisasi untuk mengelola, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sebuah data sehingga data tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Demikian juga bila kita mendapati sebuah informasi yang belum diolah sehingga kita kerepotan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Disitulah letak pentingnya atau urgensinya sebuah sistem informasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen risiko. Yang pertama, pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari beberapa pengertian, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan berarti kegiatan memilih dari beberapa alternatif yang ada. Jadi, jika perencanaan baik, maka realisasinya relatif mudah dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengorganisasian berarti proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan dengan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, penyediaan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, pengertian dari resiko. Haji Abbas Salim dalam bukunya mendefinisikan risiko adalah ketidakpastian atau yang mungkin melahirkan sebuah kerugian. Menurut Ferdinand Silalahi, mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.
Adapun jenis-jenis resiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama resiko spekulatif dan yang kedua resiko murni. Pengertian dari resiko spekulatif adalah resiko yang mengandung dua kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Resiko ini biasanya berkaitan dengan resiko usaha atau bisnis. Sedangkan resiko murni adalah resiko yang hanya mengandung satu kemungkinan, yaitu satu kemungkinan rugi. Dari pengertian manajemen resiko yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen resiko merupakan bagian integral dari proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dia Putri, NIM 1807211000167. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sistem informasi manajemen risiko. Apa sih sistem informasi manajemen risiko? Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Sebagai bagian dari program manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan yang pertama, eksposur risiko terukur secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan maupun individu yang melekat pada kegiatan usaha bank dan maupun aktivitas fungsional bank. Yang kedua, mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan hasil limit risiko. Yang ketiga, hasil realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko secara berkala oleh satuan kerja manajemen risiko atau kelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Laporan dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama atau sesuai dengan kondisi pasar yang berubah secara cepat, namun tetap harus memberikan informasi yang memadai, yang akurat bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko bank. Selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko harus dapat menerjemahkan risiko yang diukur dengan format teknis kuantitatif sehingga mudah dipahami oleh direksi dan pejabat bank. Dalam mengembangkan teknologi sistem dan software baru, bank harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan menimbulkan gangguan. Sebelum penerapan sistem informasi manajemen yang baru, bank harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan output yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat. Serta, bank harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau software baru tersebut dengan baik. Dalam hal bank mengembangkan suatu sistem atau software baru, sistem tersebut harus berfungsi dan dirancang sehingga secara otomatis dan efektif dapat memenuhi keperluan pelaporan yang diwajibkan oleh otoritas berwenang. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anatul Uyun dengan NIM 18721100097. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai metode aktif alergo. Jadi metode aktif alergo ini adalah sebuah metode yang berikan panduan secara sistemik dan komprehensif dalam manajemen risiko keamanan informasi. Nah,
metode aktif alergo ini lebih menekankan pengolahan risiko berbasis ancaman dan kelemahan terhadap aset-aset informasi organisasi atau suatu bisnis, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, dan pada SDM itu sendiri. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan metode aktif alergo. Nah, yang pertama adalah membangun kriteria pengukuran risiko. Di dalam langkah pertama ini terdapat dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat definisi ukuran kualitatif yang didokumentasikan pada Risk Measurement Criteria Worksheet. Dan yang kedua adalah dengan melakukan pemberian nilai prioritas pada impact area menggunakan Impact Area Worksheet. Nah, langkah yang kedua yakni mengembangkan profil aset informasi. Terdapat beberapa langkah, yakni terdapat 8 langkah. Yang pertama, dengan mengidentifikasi aset informasi. Yang kedua, selanjutnya yang kedua, melakukan penilaian risiko terhadap aset informasi. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi mengenai informasi aset yang penting. Dan yang kelima dan yang keenam, membuat deskripsi aset informasi. Yang ketujuh, mengisi keamanan untuk confidentiality, integrity, dan availability. Aktivitas yang kedelapan yakni mengidentifikasi kebutuhan keamanan yang paling penting untuk aset informasi. Nah, langkah yang ketiga adalah mengidentifikasikan kontainer dan aset informasi. Hanya ada satu aktivitas pada langkah ketiga ini, yakni dengan memperhatikan poin penting terkait dengan keamanan dan konsep dari kontainer aset informasi itu sendiri. Yang keempat yakni mengidentifikasi area masalah. Nah, aktivitas pada langkah 4 ini diawali dengan mengembangkan profil risiko dari aset informasi dengan cara bertukar pikiran untuk mencari komponen ancaman dari situasi yang mungkin mengancam aset informasi. Yang kelima adalah mengidentifikasi skenario ancaman. Aktivitas pada langkah ini adalah melakukan identifikasi skenario ancaman tambahan pada aktivitas. Dan yang keenam yakni mengidentifikasi resiko. Nah, mengidentifikasi resiko ini adalah menentukan threat skenario yang telah didokumentasikan di information asset risk worksheet dan dapat memberikan dampak bagi organisasi tersebut, seperti itu. Dan yang ketujuh yakni menganalisis resiko. Nah, aktivitasnya yakni mengacu pada dokumentasi yang terdapat pada information asset risk worksheet, dan aktivitas itu dimulai dengan melakukan review dari risk measurement criteria, yakni langkah pertama yang sudah kita lakukan tadi. Nah, dilanjutkan dengan aktivitas kedua yakni menghitung nilai risiko relatif yang dapat digunakan untuk menganalisis risiko dan memutuskan strategi terbaik dalam menghadapi risiko. Nah, yang terakhir yakni memilih pendekatan pengurangan. Nah, aktivitas ini yakni mengurutkan setiap risiko yang telah kita identifikasi dari langkah 1 sampai langkah 7. Nah, berdasarkan nilai resikonya. Hal ini dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan status mitigasi resiko tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai metode aktif alergo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.